Oke, halo dan selamat datang. Kali ini kita mau bedah satu ide yang mungkin sering menghantui Anda. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu on, selalu produktif, gimana caranya kita bisa istirahat tanpa merasa bersalah? Pertanyaan bagus banget. Nah, sumber kita hari ini, buku The Cheat Code dari Brian Wong, punya jawaban yang cukup radikal. Kita akan fokus ke satu bab spesifik, Cheat 25, Take a Splurge Day, atau ya, ambil hari untuk memanjakan diri. Dan ini bukan saran biasa ya kan? Betul. Kayak di film klasik The Shining itu, kerja terus tanpa main-main bisa bikin orang jadi gila. Nah, sumber ini berargumen kalau istirahat total itu justru sebuah strategi. Yuk kita kupas tuntas. Tentu, yang paling menarik dari sini adalah bagaimana penulisnya, Brian Wong, itu membalik total logika hustle culture. Biasanya kan istirahat dianggap kemalasan ya, dianggap waktu yang terbuang. Dia justru bilang, istirahat yang disengaja itu komponen paling krusial dari performa puncak. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir. Betul. Oke, mari kita mulai dari definisinya dulu. Waktu dengar kata splurge day, saya langsung kepikiran belanja gila-gilaan atau liburan mewah gitu. Sama sekali bukan. Oh, bukannya? Bukan. Penulis sangat menekankan bahwa ini bukan soal menghabiskan uang. Splurge Day versinya adalah tentang mengambil waktu secara sadar untuk mengisi ulang baterai, titik. Oke. Mengisi ulang baterai. Ini soal pemulihan bukan konsumsi. Dia melihatnya sebagai sebuah keharusan strategis. Menurutnya, orang-orang paling sukses di dunia itu justru yang paling jago dalam siklus kerja keras dan pemulihan total. Jadi ini lebih ke soal manajemen energi, bukan? Tepat sekali. Bukan manajemen waktu. Oke. Dan disinilah letak kedalamannya. Ini sebenarnya sejalan dengan banyak riset soal decision fatigue. Kelelahan dalam mengambil keputusan. Betul. Semakin kita lelah, semakin kita paksakan, kualitas keputusan kita itu menurun drastis. Jadi splurge day ini bukan cuma soal enak-enakan, tapi soal menjaga aset paling penting kita. Kejernihan pikiran. Bener. Dia punya satu kutipan yang kuat banget di bukunya. Tubuh akan memberitahumu kapan ia butuh istirahat. Dengarkan. Ini ajakan untuk berhenti menganggap sinyal lelah sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai data. Wow, lelah sebagai data, itu perspektif baru. Iya kan? Dan untuk membuktikan poinnya, dia kasih contoh yang menurut saya cukup gila dari pengalamannya sendiri. Dia cerita soal jadwal perjalanannya antara Amerika dan Asia yang saking padatnya sampai dia bikin zona waktu sendiri. Namanya Brian Daylight Time. Dan setelah siksaan zona waktu ciptaannya sendiri itu, apa splurge day-nya? Bukan ke spa, bukan makan enak. Bukan. Dia tidur. Tidur selama 30 jam tanpa henti. 30 jam. Itu lebih dari sehari penuh. Awalnya saya baca itu saya kira berlebihan. Tapi ini sepertinya poin utamanya ya. Betul sekali. Contoh ekstrim itu sangat penting karena itu menelanjangi konsep istirahat ke esensinya yang paling murni. Pemulihan itu bisa sesederhana dan sefundamental tidur. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi tentang tidak melakukan apa-apa secara total. Tepat. Membiarkan sistem biologis kita memperbaiki diri. Ini penonaktifan total. Oke, jadi istirahat total itu penting. Tapi ini kan jadi kontras banget sama ide kerja keras kan? Gimana sih penulis menyeimbangkan dua hal ini? Soalnya di buku yang sama, dia juga punya ide lain yang judulnya provokatif banget. Ya, ada pasti merujuk ke Cheat 3, Go Balls to the Wall, but only when it counts. Nah, itu dia. Judulnya memang sengaja provokatif. Intinya sih, kerja habis-habisan, tancap gaspol, tapi ada kuncinya. Apa itu? Hanya saat benar-benar dibutuhkan. Bukan setiap saat. Dia sendiri yang ngaku sebagai kelinci energizer, bilang kalau dia nggak mungkin bisa terus-terusan tancap gas tanpa isi ulang baterai. Dia bahkan ngasih peringatan yang cukup seram. Dia bilang kalau kita coba untuk on 24/7, kita bisa meledak secara spontan. Spontaneously combust, haha. Ya, sampai-sampai orang perlu catatan gigi untuk mengidentifikasi kita. Sebuah hiperbola, tentu saja. Tentu, tapi pesannya sampai bahwa energi kita itu ada batasnya. Dan ini yang membawa kita ke analogi favorit saya dari buku ini. Analogi Superman. Ya, analogi itu sangat kuat. Penulis bilang, bahkan Superman tidak bisa menggunakan semua kekuatannya sepanjang waktu. Separuh waktunya, dia adalah Clark Kent. Ini pukulan telak bagi budaya kerja modern yang seringkali secara nggak sadar mengharapkan kita jadi Superman setiap saat. Selalu kuat,
selalu bisa diandalkan, nggak pernah kelihatan capek. Betul. Itu analogi yang keren. Tapi kan di dunia nyata, banyak bos yang justru mengharapkan Superman setiap saat. Gimana kita bisa menerapkan ide menjadi Clark Kent ini tanpa dianggap malas? Pertanyaan yang sangat penting, dan penulisnya menyentuh ini. Dia membuat perbedaan krusial antara kinerja atau performance Oke, dan pura-pura atau pertunjukan, an act. maksudnya? Kinerja sejati adalah saat Anda benar-benar fokus memberikan energi terbaik Anda. Itu butuh energi nyata. Sedangkan pertunjukan adalah, ya, orang yang duduk sampai larut malam hanya agar terlihat sibuk. Ah, saya paham. Membalas email jam 10 malam untuk nunjukin dedikasi. Itu bukan kinerja, itu teater produktivitas. Seperti saat kita di kantor sampai malam, cuma biar kelihatan sibuk sama bos, padahal kerjaan sudah selesai dari jam 3 sore. Itu pura-pura, bukan kinerja. Tepat. Dan pertunjukan itu justru menghabiskan energi yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk kinerja sejati besoknya. Masuk akal. Jadi, menjadi Clark Kent artinya berani untuk tidak ikut dalam teater produktivitas itu. Artinya, menyimpan kekuatan super Anda untuk momen yang benar-benar butuh Superman. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi siklusnya adalah jadi Superman saat dibutuhkan, lalu jadi apa? Nah, ini bagian yang paling saya suka dari bahasanya. Setelah momen kerja habis-habisan itu, penulis menyarankan kita untuk jadi kungkang. Tunggu, jadi dia beneran menyarankan kita untuk jadi pemalas total seperti kungkang. Awalnya saya baca itu saya kira bercanda. Dan justru karena itulah bahasanya sangat efektif. Dia tidak bilang beristirahatlah, dia bilang jadilah kungkang. Jadi ini semacam izin ya? Ini adalah izin yang eksplisit untuk merangkul totalitas istirahat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Menjadi kungkang itu artinya ya bergerak lambat, tidak peduli dengan apapun, fokus pada pemulihan. Jadi ini bagian dari siklusnya. Betul, berikan segalanya, lalu istirahat total untuk isi ulang. Biar Anda siap 100% saat kesempatan besar berikutnya datang. Ini bukan lari maraton tanpa henti, tapi serangkaian lari cepat. Yang diselinggi pemulihan penuh. Persis. Dia bahkan cerita kalau ini bukan cuma teori, tapi pelajaran pahit dari pengalaman pribadinya. Ada satu momen di mana alam seolah memberikannya peringatan keras. Ya, dia menulis, itu cara Ibu Pertiwi memberitahuku dengan lembut. Brian, sayang, pelan-pelan, atau aku akan memberimu apa yang Tuhan sebut pengalaman mendekati kematian. Wah, Matikan mesinmu jika kamu ingin menyalakannya kembali. ini pengakuan yang sangat jujur tentang betapa rapuhnya kita. Kita suka berpikir kita tak terkalahkan, kan? Iya, padahal tubuh punya batasnya. Benar, mengabaikan batas itu sama saja dengan cari penyakit. Dan pengalaman itu mengubah motonya. Ini juga bagian yang menarik. Bukan lagi mati muda dan tinggalkan mayat yang indah, yang sering jadi semboyan para hustler. Dia mengubahnya menjadi mati tua dan tinggalkan mayat yang indah. Hahaha, saya suka itu. Ini argumen yang sangat kuat untuk keberlanjutan. Sukses yang sejati itu bukan soal seberapa cepat Anda membakar diri sendiri, tapi seberapa lama Anda bisa tetap menyala terang. Jadi ini soal maraton, bukan lari 100 meter. Tepat. Dan untuk bisa finish maraton dengan baik, Anda harus pinter ngatur kecepatan. Tahu kapan harus lari kencang, kapan harus jalan pelan untuk minum. Nah, splurge day itu adalah pos minum Anda. Oke, ini semua masuk akal untuk penulis yang super sibuk atau seorang CEO. Tapi gimana buat kita-kita? Saya jadi kepikiran para pekerja lepas yang kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Atau orang tua yang punya anak kecil. Konsep mematikan mesin ini kan bisa jadi kemewahan yang mustahil. Anda menyentuh poin yang sangat valid. Tentu, tidur 30 jam itu kemewahan yang nggak semua orang punya. Tapi disinilah kita harus menangkap prinsipnya, bukan implementasi literalnya. Oke. Penulisnya tidak mengatakan splurge day harus 1 hari penuh. Mungkin bagi seorang ibu dengan anak balita, splurge momennya adalah 20 menit duduk di teras sendirian dengan secangkir teh panas setelah anak-anak tidur. Tanpa menyentuh ponsel. Benar-benar hanya diam. Itu sudah sebuah splurge moment. Jadi skalanya bisa disesuaikan ya? Tentu. Kuncinya adalah aktivitas itu harus benar-benar mengisi ulang, bukan sekedar mengalihkan perhatian. Contohnya gimana tuh? Menonton Netflix sampai larut malam mungkin terasa seperti istirahat. Tapi seringkali itu hanya pengalihan yang tetap bikin otak kita bekerja dan mata kita lelah. Mungkin splurge moment Anda adalah mematikan notifikasi email di ponsel selama akhir pekan. Mungkin itu baca beberapa halaman buku fiksi tanpa gangguan. Atau mungkin
Dan ini yang paling sulit bagi banyak orang, cuma duduk diam selama 5 menit tanpa agenda apapun. Nah, itu dia. Intinya adalah memberi jeda pada sistem saraf kita dari bombardir stimulus yang konstan. Jadi pesan utamanya adalah menghormati batasan kita dan belajar mengenali sinyal-sinyal itu. Keterampilan untuk tahu kapan harus berhenti sama pentingnya dengan keterampilan untuk tancap gas. Tepat sekali. Dan ini adalah penangkal yang sangat dibutuhkan bagi hustle culture, yang seringkali mengagungkan kelelahan sebagai lensa kehormatan. Oh ya, bangga kerja 18 jam sehari, bangga kurang tidur. Iya kan? Buku ini datang dan berkata, itu bukan sesuatu yang keren, itu bodoh, itu tidak berkelanjutan. Istirahat bukan lawan dari kerja keras. Istirahat adalah bagian dari kerja keras itu sendiri. Istirahat yang strategis adalah yang memungkinkan kerja keras yang berdampak. Tanpanya, yang ada hanyalah kesibukan yang tidak efisien dan kelelahan yang kronis. Persis. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita, Splurge Day itu bukan soal foya-foya, tapi sebuah alat strategis untuk kesuksesan jangka panjang. Ini penyeimbang dari momen-momen kerja habis-habisan, dan yang paling penting, ini soal mendengarkan sinyal dari tubuh kita. Betul. Sebelum kita dipaksa untuk berhenti karena sakit atau kelelahan total. Oke. Pelajaran mendasarnya adalah kemampuan untuk memberikan segalanya saat benar-benar penting itu bergantung sepenuhnya pada kemauan Anda untuk tidak melakukan apa-apa di waktu lain. Ini bukan tentang menjaga kecepatan yang sama terus-menerus, tapi tentang menemukan ritme pribadi Anda. Ritme yang berkelanjutan antara performa puncak dan pemulihan total. Seperti detak jantung. Ya, ada kontraksi, ada relaksasi. Keduanya sama-sama penting untuk kehidupan. Sebagai penutup, coba pikirkan ini. Jika splurge day atau splurge moment Anda didefinisikan bukan oleh pengeluaran uang, tetapi oleh pemulihan energi murni, seperti apa bentuknya bagi Anda? Bikin yang kelihatannya keren di Instagram, tapi apa yang beneran bikin Anda merasa baterai Anda terisi kembali? Dan apa satu tindakan super kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai mengisi ulang baterai itu sebelum dayanya benar-benar habis?